Halo semuanya, baik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk perdagangan ISG kita hari ini, ISG kita ditutup menguat di zona hijau dengan kenaikan plus 0,34% ya. Oke, kita langsung aja lihat dari pergerakan ISG kita saat ini. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga nih, ISG kita menurut saya sempat naik ya sesuai target, yaitu dia sampai menyentuh di MA20 dan yaitu di garis ungu yang dibuat dari chart ini ya. Pas banget dia naik di atas MA20 tetapi langsung ada price rejection, ada tahanan dari MA20-nya dan saat turun kembali, overall kita lihat bahwa IHSG kita hari ini masih menguat ya dengan kenaikan 0,34%. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa harganya dia tertahan ya, masih tertahan di bawah MA20 ya. Nah, menurut saya ini berita maksudnya turunnya ini juga diatribusikan dengan, berita yang baru resmi juga yang muncul hari ini ya, yaitu mengenai PPKM darurat Jawa Bali yang berlaku pada 3 sampai 20 Juli 2021 ya. Nah, jadi kita mungkin ketahui bahwa kasus corona kita terus mengalami lonjakan yang sangat, tinggi ya dan hari ini tuh kalau nggak salah, kasus barunya mencapai hingga 24.000 ya, kasus Covid baru, di Indonesia ya. Jadi memang, angka ini juga cukup mengkhawatirkan sehingga, dari pemerintah pun akhirnya memberlakukan PPKM darurat dari Jawa ke Bali yang, periodenya itu 3 sampai 20 Juli ya. Mmm, saat itu beritanya muncul tuh dari IHSG-nya awal, dari naik yang cukup pesat ya, naik sampai 0,8 langsung dia terjun ke zona merah. Overall kita pada sesi 2 pun ISG-nya bounce back lagi ya, bounce back, naik lagi dan hari ini kita ditutup, tetap menguat sih overall plus 0,34%. Tetapi dengan adanya berita ini kalian justru juga harus berwaspada, dengan pergerakan IHSG di mana akan cenderung, tertahan ya atau terkoreksi karena berita buruk ini ya, ya bisa dibilang seperti, mini lockdown ya yang akan dilakukan untuk mengkontrol penyebaran virus corona ya. Nah, kita lihat aja langsung dari pergerakan teknikal dari IHSG ya. Nah, jadi kalau untuk, teknikalnya nih IHSG sebenarnya RSI-nya ini ada tanda-tanda dia sebenarnya mau, balik ke atas ya. Ini kita lihat di sini, semenjak dia turun IHSG kita sampai, di level support ini RSI-nya nyentuh di level 43 dan saat ini IHSG kita naik, naik mantul dari level supportnya dan RSI-nya terus mengalami kenaikan. Walaupun nih kalau kita lihat sebenarnya RSI-nya masih di bawah daripada sebelumnya di 50,8, saat ini di 50,24 ya. Jadi emang ada tanda-tanda dia mau curve, ke atas. Tapi dengan adanya berita buruk ini kalian, maksudnya kita tetap harus maksudnya berwaspada aja ya, soalnya menurut saya seperti saya bilang ya, dengan kenaikannya dia, pantul di sini terus di masa-masa yang masih nggak tentu ini ya, baiknya kalian kan, masuk, sebagai untuk trading ya. Jadi maksudnya untuk trading sideway atau trading saat dia udah mencapai, targetnya, maksudnya mencapai targetnya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Dan menurut saya IHSG menyentuh di garis MA20 ini menurut saya juga menjadi udah sesuai target ya, kalau menurut saya ya. Sudah sesuai target pas di MA20 dan bahkan udah pas, ada tahanan dari MA20-nya ya. Dan apalagi besok biasanya tuh di mana, besok kan hari, Jumat ya, di mana IHSG kita cenderung akan mengalami, koreksi ya. Jadi itu yang kalian, perlu, waspada untuk pergerakan IHSG kita besok. Nah, kita lihat kan dengan time frame per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya sebenarnya sih agak beda ya dibandingkan dengan, berita yang saat ini kesannya jelek ya. Ini kalau kita lihat dengan time frame per 4 jam ya sebenarnya ada tanda-tanda sebenarnya IHSG kita mau, balik arah ya. Dari RSI-nya ini kita lihat ada tanda-tanda dia mulai naik, ke atas dan juga dari MACD-nya pun juga sama ya, tanda-tandanya ini dari dia turun di level yang, sama, ini kita lihat bahwa dari, -19 saat ini di -13 ya. Jadi emang ada tanda-tanda semacam bullish divergence dari pergerakan MACD-nya di mana penurunan dari IHSG-nya sudah mulai tertahan ya. Nah, tetapi dengan adanya berita ini yang biasanya, untuk suatu, pergerakan sekuritas, berita tuh bisa bisa dibilang salah satu faktor utama ya dari pergerakan sekuritas ya. Bisa dibilang news is number one ya. Jadi kalau misalkan ada berita-berita buruk seperti ini, baiknya kita tetap, berwaspada dan siapkan beberapa cash, untuk mengantisipasi penurunannya.
Nah, kita lihat dengan time frame per jamnya. Nah, ini untuk per jamnya ini kita lihat ya memang ada tanda-tanda dia sudah naik, tetapi semenjak dia ada berita buruk ini juga ya, kalau nggak salah ini menurut saya diatribusikan juga karena berita buruk itu, ini RSI-nya dia sempat terjun ke bawah agak turun ya. Dari 48 di sini turun ke 46 dan saat ini kita lihat RSI-nya di 52 bahkan titik ketinggiannya sudah lebih rendah daripada sebelumnya. Ada tanda-tanda mungkin RSI-nya ini sendiri mau balik arah untuk mungkin turun kembali ya. Nah, itu jadi yang kalian perlu waspada untuk pergerakan IHSG kita terutama diatribusikannya juga dengan kasus corona yang terus mengalami kenaikan ya. Jadi ya, eee, ya untuk kalian juga stay safe ya, di masa-masa di mana kasus-kasus corona ini semakin meningkat, penyebarannya juga semakin cepat ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan IHSG kita dan selanjutnya mungkin saya sudah cukup lama ya, saya akan update aja untuk pergerakan harga nikel dan juga ntar saya akan update untuk pergerakan saham Antam dan juga Inco ya. Nah, jadi untuk pergerakan nikel ini dari video saya yang terakhir saya bikin ya udah cukup lama ya, soalnya saya waktu itu sempat vakum nggak bikin video selama hampir 2 minggu. Nah, jadi kalau untuk pergerakan nikelnya tuh kalau nggak salah saya sempat analisa waktu masih di sini ya. Dan saat ini tuh sebenarnya pergerakan harga nikel nih bahkan sudah break level resist ya. Jadi bisa dibilang mirip sesuai antisipasi yang waktu saya bikin video itu saya antisipasi nikel mungkin akan membentuk semacam ascending triangle ya, pola ascending triangle di mana titik rendahnya lebih tinggi dari sebelumnya dan harganya terus menguji level resistnya ya. Dan saat ini memang dia sudah break level resistnya, break level resist dan emang lagi ada pullback dari pergerakan harga nikel ya, dan saat ini nikel memang sedang terkoreksi minus 0,64% ya untuk saat saya bikin video ini ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga sebenarnya nikelnya overall masih uptrend ya. Ini kita lihat emang dia sempat rally sangat tinggi, break level resist, dan saat ini memang dia lagi turun, soalnya emang kita lihat harganya di atas MA5 ya, biasanya itu cenderung sangat tinggi dan emang kalau dengan koreksi ini pun harganya bahkan masih di atas MA10 ya, dan masih di atas level resist ini ya, di level resist 1336 ya. Jadi overall kalau menurut saya secara pergerakan harga nikel masih cukup uptrend untuk secara pergerakan harga. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya ini juga garisnya juga menyentuh level yang lebih tinggi ya. Dari garisnya histogramnya pun juga sama menyentuh level histogramnya lebih tinggi dari sebelumnya 3,5, saat ini di 6. Trennya menunjukkan naik ya. Nah, tapi waktu saya lihat nikelnya sebenarnya memang agak sedikit antisipasi bahwa nikel akan mungkin koreksi terlebih dahulu ya dari kenaikannya dia. Soalnya ini kalau kita lihat dari money flow index ya, di saat dia menyentuh di level sini terus dia menyentuh level yang lebih tinggi, ini money flow index-nya justru dia turun ya. Ini dari awalnya dia di 72, di sini money flow index-nya di 68 ya. Jadi secara per day-nya pun sudah menunjukkan ada tanda-tanda dia memang akan koreksi terlebih dahulu dan akhirnya memang dia benar turun ya. Money flow index-nya turun dan memang nikel sedang pullback terlebih dahulu dari kenaikannya ya. Tetapi overall kita lihat di sini money flow index masih di level 49. Overall dari perdagangan dia dari sebelum-sebelumnya ini nikel money flow index-nya memang terus tertahan di atas 40-an ya, 40-an 50-an. Overall menurut saya masih bullish dari pergerakan harga nikel ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 4 jamnya mungkin lebih jelas ya dengan tanda dia akan koreksi, yaitu tanda-tanda bearish divergence-nya. Saat dia menyentuh level di sini nih nikelnya, koreksi terus dia menyentuh level harga yang bisa dibilang relatif sama ya. Ini kita lihat bahwa MACD-nya justru sudah ada tanda-tanda bearish divergence dan juga money flow index-nya pun juga sudah menunjukkan bearish divergence sehingga akhirnya dia nikel koreksi ya, yang kemarin nikel tuh kemarin tuh pembukaan dia sempat hijau dulu ya, tapi pas penutupan dia merah ya, which is menurut saya cukup wajar. Soalnya dia memang ada tanda-tanda bearish divergence terlebih dahulu untuk dia cycle-nya ya, maksudnya cycle dia habis naik dari tinggi dia turun dan saat ini memang akan kemungkinan besar mungkin akan balik nanjak ke atas kembali ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 1 jamnya memang dia turun ke bawah dan saat ini sedang ada tanda-tanda dia mau curve naik ke atas ya, dari pergerakan osilatornya. Jadi kalau menurut saya overall nikel masih uptrend dan memang koreksi ini menurut saya cukup wajar. Mungkin kita bisa wait aja, maksudnya antisipasi kemungkinan besar mungkin nikel akan terus melanjutkan fase uptrendnya dari pergerakan harga uptrend nikelnya ini ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan nikel dan selanjutnya mungkin saya langsung update aja di saham emiten kita nikel, yaitu saham Antam ya. Nah, jadi untuk Antam ini bisa dibilang nggak terlalu mengikuti pergerakan harga nikel ya.
Jadi maksudnya mungkin itu karena diatribusikan karena pergerakan IHSG kita yang mungkin cenderung tertekan, walaupun sebenarnya nggak terlalu ya, soalnya IHSG kita belakangan hari ini mantul dari level supportnya, tetapi Antam justru nggak terlalu naik ya. Dan kita ketahui dengan harga nikelnya bahkan sudah break resist pun ya, harga Antam masih di sekitar 2.200 bahkan 2.300 ya. Ini kita ketahui waktu nikel sempat menyentuh level resistnya ya, bahkan belum sampai break, itu Antam sempat menyentuh sampai harga 2.700 ya. Jadi, saya antisipasinya mungkin Antam akan menyentuh harga yang sama, soalnya harga nikel sudah mencapai level yang cukup tinggi, tetapi justru Antam dan juga saham lainnya seperti Inco, justru nggak mengalami kenaikan yang sama seperti pergerakan harga nikel ya. Jadi kita langsung aja analisa pergerakan Antam. Nah, saat ini kita lihat Antam memang harganya terus tertahan di bawah MA20, yaitu di garis ungu ini, dan masih tertahan di bawah level, resistnya ya di 2.330 ya. Money flow index memang tandanya dia dari cycle-nya, turun untuk mengalami penurunan ya, masih, turun. Walaupun nih kalau kita lihat dari MACD-nya sebenarnya ada tanda-tanda dia turunnya sudah mulai tertahan ya. Kita lihat dari -38 dia sekarang di -25 ya. Jadi penurunan dia dari sini ke sininya sudah mulai agak tertahan dan, kita lihat di sini harganya pun juga sudah mulai tertahan ya di level, bisa dibilang level support kuatnya dari Antam, yaitu berdasarkan perdagangan dia sebelumnya, di mana Antam cukup tertahan di sekitar di zona ini ya, di zona 2.130 hingga 2.200-an, mendekati ke 2.300 ya. Nah, kita langsung lihat dengan time frame per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya ini kita lihat, saat dia menyentuh di sini, naik, tertahan di level resist ini sebenarnya overall per 4 jamnya masih mengarah, naik ya. Tapi kita lihat bahwa dengan money flow index-nya baru menyentuh di level, 60 ini sudah turun kembali ya, dia sudah turun kembali. Ini overall kita lihat money flow index-nya sebenarnya masih relatif cukup tinggi ya, maksudnya titik rendahnya masih cukup tinggi, trennya sih masih mengalami kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya dengan tanda-tanda osilator seperti ini, dan memang harganya sudah di sekitar level support dan, support ya, di sekitar sini ya. Jadi mungkin penurunannya pun menurut saya juga akan terbatas ya, untuk Antam saat ini soalnya memang sudah cukup rendah. Mmm, jadi, ini kita lihat dengan time frame, per 1 jamnya. Nah, kita lihat ya dengan 1 jamnya pun saat dia dari naik ke sini terus dia turun kembali ke harga sekitar 2.200, ini money flow index masih tertahan di level yang cukup tinggi ya, masih di level 50. Jadi overall menurut saya memang Antam harganya akan cukup tertahan ya, dengan, ini menurut saya paling pas tuh saat kalian entry pas di level support ya, soalnya dia sempat terjun sampai ke level support 2.130, saat ini mantul dan saat ini sedang seperti berkonsolidasi di area level support dan juga MA20-nya ya. Jadi kemungkinan besar menurut saya mungkin Antam juga akan mengikuti, momentumnya nikel terlebih dahulu ya. Jadi kan saat ini kan nikel sedang ada pullback terlebih dahulu ya. Jadi Antam, dan juga saham-saham nikelnya pun juga sedang tertahan. Tetapi kalau ntar cycle dari pergerakan harga nikelnya mulai naik, kemungkinan besar Antam akan mulai naik kembali, setelah dia, bertahan di sekitar level sini ya. Dengan target kenaikannya kalau menurut saya paling mendekat itu di level resist 2.330, tetapi dengan kenaikan harga nikel yang saat ini sebenarnya masih relatif cukup naik ya, untuk nggak cuma nikel sih sebenarnya komoditas-komoditas lain seperti batu bara juga mengalami kenaikan. Mungkin untuk jangka menengahnya ya, mungkin, setelah melewati fase-fase corona yang di mana IHSG-nya cenderung akan mengalami penurunan juga, Antam mungkin menurut saya targetnya tetap cukup tinggi ya kalau menurut saya. Mungkin targetnya, setidaknya menurut saya yaitu di sampai 2.500 ya, mengikuti pergerakan harga nikel yang sebenarnya relatif cukup tinggi ya. Kita langsung aja analisa untuk pergerakan Inco. Nah, jadi untuk Inco sama Antam sebenarnya relatif mirip ya. Ini kita lihat dengan pergerakan harganya pun, harganya masih tertahan di bawah MA20 yaitu di garis ungu ini. Sempat dia mantul ke atas, terus saat ini memang sedang tertahan di bawah MA20 ya. Ini kita lihat osilatornya pun juga mirip seperti, Antam dan juga dari MACD-nya pun juga sama ya dan, kalau Inco justru bahkan MACD-nya sudah golden cross ya. Jadi sudah dari penurunannya memang sudah cukup 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 tertahan dan dari momentumnya pun sebenarnya sudah mulai, seperti ancang-ancang dia mau, naik ya. Jadi tertahan di sekitar sini dan kemungkinan besar mungkin akan naik mengikuti pergerakan harga nikel ya. Ini kita lihat sendiri dari osilatornya pun sudah memang di cycle yang cukup rendah, di level yang cukup rendah ya, saat ini di level 26 osilatornya, sehingga kalau menurut saya entry saat di mendekati level support ini cukup baik untuk saham Inco ya. Nah, kita lihat dengan time frame per 4 jamnya pun juga bisa dibilang sama seperti pergerakan Antam.
di mana, overall trennya masih naik ya. Kita lihat Maniflo Indonesia memang dia menyentuh level lebih tinggi, pergerakan Inco sebenarnya lebih lebih bisa dibilang lebih naik ya daripada pergerakan Antam. Dan saat ini memang dia, turunnya pun juga gini Maniflo Index masih di level 66, overall trennya masih, naik ya. Nah, kita lihat dengan time frame per jamnya mungkin lebih jelas ya. Ini dengan time frame per jamnya pun sebenarnya money flow index dari Inco cukup tertahan di level yang sangat tinggi ya. Bahkan di sekitar level 50-an 50-an sampai 60. Overall ini kita lihat money flow indexnya sangat strong uptrend sekali untuk pergerakan Inco ya. Menurut saya juga mengikuti pergerakan dari harga nikel ya. Jadi kalau menurut saya, untuk kalian, untuk saat ini sih sebenarnya kalau kalian entry di sini sebenarnya cukup risky ya, soalnya pas di tengah-tengah ini dan kita ketahui juga ya dengan kasus corona ini sehingga mungkin akan juga mengalami tekanan dari IHSG ya. Pasnya itu pas saat kalian di level support ya. Jadi kalau menurut saya mungkin dengan berita buruk ini juga ya dan mungkin akan agak ada koreksi terlebih dahulu, mungkin kalian untuk Antam dan Inco mungkin kalian bisa entry pas saat ada pullback terlebih dahulu, koreksi terlebih dahulu, mengikuti pullback-nya dari pergerakan harga nikel, yaitu mendekati sekitar level support-nya. Jadi mungkin kalian bisa antri untuk Antam dan Inco sesuai level support-nya masing-masing, mendekati level support. Jadi kalian entry di mendekati level support untuk Inco dan juga Antam ya, sebelum kemungkinan besar kalau menurut saya, Antam dan Inco, akan naik mengikuti pergerakan harga nikel. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.